Lihat video ini baik-baik. Ini bukan diplomat, bukan juga CEO perusahaan multinasional. Tapi kalau ini muncul di LinkedIn, orang bakal mikir, Wah, ini pasti orang kasut dan orang gay. padahal ini ASN. Ini Pak Zidni, seorang penghulu dari KUA Setiabudi. Guten Tag. We get Ehnen. Welcome in Indonesia. Welcome to Indonesia. We are truly happy to have all of you here with us. Let's pray and hope together that everyone in good health and spirit and this marriage ceremony runs smoothly just as well as we wish. And may this special moment bring joy, unity, and blessing for both families. Amin. And our esteemed witnesses, para saksi nikah, Bapak Fabindra Brimaswara dan Bapak Arif Fadilah, yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, segenap tokoh masyarakat, asatis dan asatidah, sesepuh pinisepuh, segenap aparatur pemerintah, yang kami mohon maaf apabila terdapat disebutkan satu persatu, namun tentu tidak mengurangi rasa hormat kami. And especially for our beloved couple, Mr. Jan Frederico Reinerman and Mrs. Anggita, the bride and the groom. Mr. Jan, you look so handsome with that kind of blanket. You look so Indonesia. And all distinguished guests, ladies and gentlemen, whom I respect. First of all praise due to Allah Almighty God. Bayangin, lu lagi di acara akad nikah. Udah deg-degan mau ijab kabul. Tiba-tiba penghulunya ngomong, Guten Tag, meine Damen und Herren. kaget nggak lu? Ini bukan di Berlin. Ini di Setiabudi, Jakarta Selatan. Muhammad Zidni Ilmi. Penghulu yang lagi viral ini bukan cuma jago baca doa, tapi fasih berbahasa Inggris, bahasa Arab, sampai bahasa Jerman. Tapi buat gua, yang udah 15 tahun di HR, video ini sebenarnya ngeri banget sih. Kenapa? Karena video ini adalah bukti bahwa kiamat karir sudah dekat buat orang-orang yang ngerasa udah aman. Ya lu bayangin aja, seorang ASN di institusi tradisional macam KUA aja udah naikin standar kerjanya sampai level global. Sementara lu yang lagi nonton ini, yang kerjanya di gedung tinggi, gajinya 2 digit, kapan terakhir kali lu bikin skill baru yang bikin atasan atau klien lu melongo? Kalau Pak Penghulu ini aja bisa belajar bahasa Jerman secara otodidak demi memberikan layanan terbaik, apa lu masih pakai alasan nggak ada waktu buat upgrade diri? Hari ini kita akan bedah kenapa Pak Zidni adalah ancaman nyata buat orang-orang yang udah ngerasa aman dengan karirnya. Zidni Ilmi ini bukti nyata dari service excellence. Dia nggak cuma nunggu bola, dia tahu wilayah kerjanya di Setiabudi itu banyak ekspatriat. Jadi bahasa asing buat dia bukan gaya-gayaan, tapi senjata wajib. Masalahnya, banyak dari kita yang udah kerja 10 tahun tapi skillnya masih itu aja. Pak Zidni ini ASN loh. Kalau seorang penghulu aja punya growth mindset belajar bahasa Jerman secara otodidak, apa alasan lu yang kerja di gedung SCBD tapi kirim email masih pakai Google Translate? Dalam dunia HR, apa yang dilakukan Pak Zidni ini namanya Individual Development Plan atau IDP yang berhasil. Dia tahu nih celah pekerjaannya di mana nih, kayak WNA yang mau nikah, dan dia tahu kekurangan dia tuh apa. Terus apa yang dilakukan? Dia upskilling secara mandiri. Ada 3 poin praktis yang bisa kita contek dari fenomena ini. Yang pertama, relevansi. Jangan belajar skill yang nggak ada gunanya buat karir lu sekarang. Pak Zidni belajar bahasa asing buat apa? Bukan buat gaya, bukan buat LinkedIn, tapi karena dia butuh komunikasi sama pengantin. Masalahnya banyak orang belajar skill karena kelihatan keren, bukan karena kepake. Contoh, ambil sertifikasi AI dan prompt engineering, tapi prompt yang paling sering dipakai di kantor itu adalah mohon diisi form berikut. Kayaknya nggak kepake, yang kepake malah Google Form. Ada juga yang ambil financial modeling level MBA, hafal NPV, IRR, ROIC, tapi keputusan finansial di kantornya selalu sama. Excel kalah sama satu kalimat. Atau belajar bahasa Korea, padahal target karirnya bukan kerja di Seoul, tapi di kantor sebelah.
yang meetingnya masih pakai bahasa Jawa halus. Jadi begini, skill itu bukan soal keren di LinkedIn, skill itu soal kepake hari ini. Kalau nggak kepake, itu bukan apa, skill itu hiburan intelektual. Yang kedua adalah adaptabilitas. Adaptabilitas. Dunia berubah, tapi banyak orang pura-pura nggak lihat. Penghulu dulu, skill utamanya cuma satu, suara lantang. Biar ijab kabul kedengaran sampai tenda belakang. Sekarang, penghulu bisa ketemu pengantin. Beda negara, beda bahasa, beda budaya. Kalau masih modal teriak doang, yang sah bukan nikahnya, yang sah cuma mic-nya. Makanya sekarang penghulu harus multilingual. Bukan buat gaya, tapi karena realitas kerjanya berubah. Nah, pertanyaannya sekarang, gue lempar ke lu. Jabatan lu hari ini, 2 tahun lagi butuh skill apa? Kalau jawabannya, Ya, paling itu aja. itu bukan optimis, itu denial. Dulu cukup jago Excel, sekarang Excel doang bakal kalah cepat sama anak magang yang pakai shortcut. Dan anak magangnya bukan cuma lebih cepat, tapi lebih murah dan nggak nuntut jenjang karir. Dulu cukup rajin, sekarang rajin doang, kerjaannya bisa diganti automation jam 3 pagi tanpa ngeluh. Jadi adaptabilitas itu bukan soal ikutin tren, bukan tiap ada tools baru langsung update di LinkedIn. Adaptabilitas itu mikir masa depan. Skill apa yang bakal ditagih sama kerjaan Anda di masa depan, bukan yang lagi dipuji hari ini. Yang ketiga, personal branding. Viral itu bonus, tapi kompetensi itu fondasi. Kalau dia cuma viral tapi pas ditanya bahasa Jerman malah pelangap pongo, ya siap-siap bakal dihujat habis-habisan. Nah yang lucu, netizen sekarang malah fokus minta Pak Zidni jadi penghulu mereka. Padahal jodohnya aja belum ada. Ya itu namanya fokus ke solusinya, tapi lupa root cause-nya apa. Jadi pesan saya buat teman-teman profesional, jangan cuma kagum sama viralnya orang lain. Coba cek deh, IDP atau Individual Development Plan lo tahun ini apa? Mau jadi dinosaurus yang punah karena nggak mau belajar? Atau mau jadi penghulu gaul yang dicari orang karena kompetensi langka? Menurut kalian skill apa sih yang paling aneh tapi berguna dan pernah kalian pelajari di kantor? Tulis di kolom komentar. Nama gue Raja, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.